Muibi, Iya. kan kalian tadi udah cerita tentang pasar setan. Nah, sekarang gue punya cerita tentang 6 anak muda yang hampir kejebak di pasar setan. Oh shit. Jadi ada anak muda, kita sebut aja namanya Adit. Adit ini tuh anak kuliahan semester 8 yang lagi libur, terus bingung mau liburan kemana. Akhirnya dia mutusin untuk naik Gunung Arjuno. Tapi sebelum ini tuh ngajak sahabat-sahabatnya dulu nih buat nemenin si Adit ini naik gunung bareng. Oke. Pas teman-temannya semuanya udah mau, langsung lah mereka semua berangkat tuh abis subuh. Adit berangkat dari Gresik dan nyampe ke Tretes jam 8 pagi. Nah, nyampe di Tretes, Adit dan yang lain tuh beli perbekalan makanan dulu tuh buat bekal naik nanti. Dan mereka lanjut naik gunung di jam 10 pagi. Selama perjalanan mereka semua tuh gak kerasa capek sama sekali karena sama-sama excited untuk sampai ke puncaknya. Mereka naik sambil bercanda-canda, ketawa-tawa, pokoknya lumayan berisik juga lah kedengerannya. Sampai tiba-tiba gak berasa nyampe di pos 1 tuh kira-kira jam 2 siang. Akhirnya mereka istirahat dulu sambil bikin mie instan. Di sini Bara, salah satu temannya Adit tuh bercanda-canda bilang, ngapain nyeduh sendiri, kita beli aja yang udah jadi di pasar. Terus si Adit tuh nyautin, pasar apaan Bar? Dijawab lah sama si Bara nih, pasar setan. Ya elah. Goblok. Terus ketawa-tawa tuh dia di situ. Nah tapi Muibi, si Bara ini tuh orang yang gak pernah naik gunung. Jadi dia tuh gak tahu lah tentang sesuatu yang kayak peraturan-peraturan gunung, gak boleh ngomong sembarangan Ya, gitu-gitu. sotoy banget ya. Nah terus singkat cerita, mereka lanjut tuh ke pos 2 sekitar jam 3 sorean. Dan pas udah mau maghrib, si Bara nanya nih ke Adit, kira-kira jam berapa Dit buat sampai ke pos 2? Terus Adit bilang, setengah jam lagi Bar, sabar ya. Makin semangat tuh Bara yang baru pertama kali naik gunung. Dia jalannya makin cepet, dan pas waktu udah mau masuk maghrib, si Bara lagi-lagi nanya nih ke Adit, Dit kok belum sampai-sampai juga ya? Ini udah mau sejam loh, kata lo setengah jam lagi. Tapi di situ Adit yang jalan di paling depan tuh gak bisa jawab, dan dia milih buat diem aja. Tapi tiba-tiba mereka tuh kayak ngelewatin hutan yang penuh pohon pisang. Pokoknya suasananya tuh jadi beda banget lah di situ. Dan ternyata katanya di situ Adit tuh ngeliat sosok bayangan sekelebat gitu yang ngikutin mereka jalan. Tapi di situ Adit tuh nggak mau ngomong ke siapa-siapa, takut pada parno kan. Nah makin jalan ke depan, Adit tuh ngerasa udah 2,5 jam jalan, tapi mereka nih masih belum sampai di pos 2. Akhirnya si Adit mutusin lah buat masang tenda aja karena udah jam 7:30 malam. Dia langsung nyari ranting pohon di sekeliling tenda buat bikin perapian kecil. Terus biar suasananya juga gak tegang, si Adit bilang nih ke yang lain buat bikin mie instan dan bekal-bekal yang mereka siapin tadi pagi. Udah tuh mereka ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, dan gak lama semuanya masuk tenda buat tidur. Terus masih jam 10, Adit tuh masih belum bisa tidur karena kepikiran takut di jalur yang salah dan kehabisan bekal. Tapi gak lama akhirnya dia ketiduran juga tuh. Dan pas Adit kebangun, tiba-tiba tuh kayak ada angin kenceng banget dari luar tenda Muibi. Ditambah si Adit tuh juga denger ada suara rame banget dari kejauhan. Kayak suara orang konser gitu loh. Tapi belum tahu juga tuh itu pastinya tuh apa. Nah karena mereka semua satu tenda, Adit tuh ngeliat ke teman-temannya yang lain. Dan ngeliat satu orang temennya, si Bara itu, mukanya tuh kayak lagi penasaran gitu sama suara yang ternyata dia tuh juga denger. Akhirnya si Bara nyoba ngintip dan ngebuka pintu tendanya dikit. Dan pas dibuka Muibi, dia kaget banget karena banyak jejak-jejak kaki di luar tenda. Dan sekeliling tenda mereka tuh kotor kayak ada tumpukan sampah gitu. Padahal tadinya bersih-bersih aja kan? Bersih banget. Cing aneh dong. Nah makanya tuh, terus pas ngeliat itu, si Bara langsung ngeliat jam tuh. Dan pas dia ngeliat, ternyata itu tuh jam 3 pagi. Nah karena si Bara aus banget, dia mau ngambil minum, tapi pas dicek tuh ternyata persediaan air mereka tinggal dikit. Jadi si Bara mikir, tadi dia tuh ingat kayak ngelihat sumber air gitu di belakang tenda mereka. Akhirnya langsung tuh Bara jalan sendirian, cuma bermodalkan senter dan botol air yang gede banget buat diisi. Terus akhirnya dia jalan lah. Dan pas dia lagi jalan, tiba-tiba dia tuh kayak ngelihat keramaian gitu loh dari jauh. Terus si Bara tuh langsung lah nyamperin ke arah keramaian itu. Terus pas dia sampai di sana, Bara tuh ngelihat banyak orang jalan, tapi mukanya tuh pucat semua. Di jam 3 pagi itu. Di jam 3 pagi itu, Bi. Ya masalah dia jalan sendirian, Bianca. Itu dia. Iya, berani banget kan. Di situ Bara tuh ditawarin sama salah satu pedagang di situ buat beli jaket karena emang udaranya juga lagi dingin. Tempatnya tuh kayak tempat
pasar-pasar tradisional gitulah ya. Terus abis itu tuh banyak orang dan banyak juga yang jualan. Kondisinya kayak gitu. Terus akhirnya si Bara nih beli salah satu jaket di penjual itu. Terus langsung lah balik ke tenda buat mau ngasih tahu teman-temannya nih kalau ada yang jual jaket. Pas si Bara ngasih tahu tentang keberadaan pasar itu, teman-temannya tuh karena penasaran semuanya langsung ninggalin tenda tuh buat ngecek. Termasuk si Adit juga, Muibi. Oke. Tapi pas sampai di sana, semuanya tuh bilang kalau nggak ada satu orang pun di tempat itu. Jadi tempatnya tuh kosong gitu, nggak ada pasarnya. Terus mereka akhirnya pada debat tuh sama si Bara karena pada nggak percaya gitu kan, kayak dikira lo halu ya. Iya. Terus di situ si Bara tuh langsung nunjukin tuh buktinya si jaket yang dia beli itu. Dan pas dilihat sama si teman-temannya Muibi, si jaketnya tuh kelihatan kayak lusuh banget, robek-robek. Tapi kalau si Bara ngelihat ke jaket itu, jaketnya tuh bagus banget kayak baru. Oh. Terus pas lagi ngeliatin jaketnya Bara, tiba-tiba tuh dari jarak 10 meter kayak kedengeran ada suara rame gitu. Tapi tuh nggak kelihatan apa-apa, Muibi. Nah, di situ tuh teman-teman yang lain tuh nolak, soalnya si Bara kan ngajakin ke situ langsung kan. Soalnya teman-teman tuh ngerasa kayak ada yang aneh nih kayaknya nih. Akhirnya yang lain sama Bara mutusin buat balik ke tenda dan nyoba untuk ngelanjutin tidur mereka. Mereka tuh makin takut keluar karena dari dalam tenda mereka aja, Muibi, kedengeran suara gamelan dan keramaian tuh makin keras banget. Wow. Dan singkat cerita, akhirnya keadaan tuh kayak mulai sepi lagi tuh. Suara-suara orang, gamelan tuh udah gak ada lagi. Jadi udah hening banget. Adit sama teman-temannya akhirnya tuh ngeberaniin diri lah keluar tenda. Dan ternyata jejak-jejak kaki yang mereka lihat semalam pun juga udah gak ada. Sama tumpukan-tumpukan sampah